Pembahasan tentang hukum karmin dalam Islam telah menjadi perdebatan di kalangan ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa karmin adalah haram karena berasal dari serangga. Namun, ulama lain berpendapat bahwa karmin adalah halal karena tidak mengandung unsur najis dan tidak membahayakan kesehatan. Berikut adalah lembaga fatwa di dunia yang menghalalkan karmin. Lalu, bagaimana cara menyikapi dua fatwa yang berbeda ini? Ada yang lagi rame nih, katanya mengkonsumsi produk yang mengandung karmin itu tidak boleh ya. Tapi sebenarnya boleh tidak sih mengkonsumsi makanan atau menggunakan kosmetik yang mengandung karmin? Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita ketahui dulu apa itu karmin. Karmin adalah pewarna merah alami yang berasal dari serangga cochineal yang merupakan sejenis kutu daun yang hidup di Amerika Selatan, Meksiko, dan Amerika Tengah. Serangga ini memiliki zat pewarna alami yang disebut asam karminat yang diekstrasi dari tubuh serangga tersebut. Karmin memiliki warna merah yang cerah dan stabil sehingga sering digunakan sebagai pewarna makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Karmin juga digunakan sebagai pewarna kain dan tekstil sejak zaman dahulu. Adapun produk-produk yang mengandung karmin memiliki nama kode E120 di Uni Eropa dan FDNC Red Number 4 di Amerika Serikat. Karmin aman dikonsumsi oleh manusia, tetapi ada beberapa orang yang alergi terhadap serangga cochineal sehingga dapat mengalami reaksi alergi jika mengkonsumsi produk yang mengandung karmin. Berikut adalah beberapa produk yang sering menggunakan pewarna karmin. Pertama, makanan seperti permen, yogurt, es krim, saus, dan daging olahan. Kedua, minuman seperti jus, soda, dan wine. Ketiga, kosmetik seperti lipstick, blush on, dan eyeshadow. Terakhir, obat-obatan seperti obat batuk, obat pilek, dan obat diare. Di Indonesia, karmin telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sebagai pewarna makanan yang aman dikonsumsi. Adapun kandungan karmin adalah pigmen merah yang terdiri dari asam karminat dan aluminium. Proses pembuatan karmin sendiri dimulai dengan mengumpulkan serangga cochineal. Serangga ini dikumpulkan dari kaktus di mana mereka hidup. Setelah dikumpulkan, serangga cochineal dihancurkan untuk mengekstrak asam karminat. Asam karminat kemudian dicampur dengan garam aluminium untuk menghasilkan pewarna karmin. Nah, hingga saat ini ada beberapa negara yang mengharamkan karmin. Larangan tersebut didasarkan pada alasan agama, yaitu karmin terbuat dari serangga yang dianggap najis dalam beberapa agama seperti Islam dan Yahudi. Selain itu, ada juga alasan kesehatan, yaitu karmin dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai larangan karmin di masing-masing negara. Pertama, Indonesia. Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan karmin pada tahun 2023. Fatwa ini didasarkan pada pandangan dalam mazhab Syafi'i yang memandang bahwa bangkai serangga atau hasyarot dianggap najis dan menjijikan. Kedua, Iran. Negara Iran melarang penggunaan karmin dalam produk makanan dan minuman sejak tahun 2007. Larangan ini didasarkan pada fatwa Majelis Fatwa Iran yang menyatakan bahwa karmin haram karena terbuat dari bangkai serangga. Ketiga, Israel. Israel melarang penggunaan karmin dalam produk makanan dan minuman sejak tahun 2013. Larangan ini juga didasarkan pada fatwa Mahkamah Rabbin Tinggi Israel yang menyatakan bahwa karmin haram karena terbuat dari bangkai serangga. Kemudian Palestina. Palestina melarang penggunaan karmin dalam produk makanan dan minuman sejak tahun 2014. Larangan ini didasarkan pada fatwa Majelis Fatwa Palestina yang menyatakan bahwa karmin haram karena terbuat dari bangkai serangga. Dan Uni Emirat Arab juga melarang penggunaan karmin dalam produk makanan dan minuman sejak tahun 2016. Larangan ini didasarkan pada peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa karmin dapat menyebabkan alergi pada beberapa orang.
Pembahasan tentang hukum karmin dalam Islam telah menjadi perdebatan di kalangan ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa karmin adalah haram karena berasal dari serangga. Namun, ulama lain berpendapat bahwa karmin adalah halal karena tidak mengandung unsur najis dan tidak membahayakan kesehatan. Lembaga fatwa yang menghalalkan karmin umumnya berpegang pada pendapat bahwa karmin tidak mengandung unsur najis karena tidak termasuk dalam kategori hewan yang haram dimakan. Selain itu, karmin juga tidak membahayakan kesehatan karena telah diuji secara ilmiah dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil pencarian saya, berikut adalah lembaga fatwa di dunia yang menghalalkan karmin. Pertama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kedua, Council of Islamic Jurisprudence of North America. Yang ketiga, Islamic Fiqh Academy of the Organization of Islamic Cooperation. Keempat, Fatwa Council of the Muslim World League. Kelima, Fatwa Council of the European Council of Fatwa and Research. Yang keenam, Fatwa Council of the World Association of Muslim Scholars. Nah, lembaga-lembaga fatwa tersebut menghalalkan karmin dengan pertimbangan bahwa serangga cochineal yang digunakan sebagai bahan baku pewarna karmin tidak termasuk hewan yang haram dimakan dalam Islam. Serangga cochineal merupakan sejenis kutu daun yang hidup di kaktus dan tidak memiliki darah atau saraf. Oleh karena itu, serangga cochineal tidak termasuk hewan yang memiliki perasaan dan kesakitan. Selain itu, lembaga-lembaga fatwa tersebut juga mempertimbangkan bahwa karmin merupakan pewarna alami yang aman dikonsumsi. Karmin telah digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman selama berabad-abad dan tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa karmin berbahaya bagi kesehatan. Setelah melihat fatwa-fatwa dan pendapat kontemporer, lalu bagaimana pendapat dari ulama klasik sendiri? Cochineal adalah serangga yang mana apabila dalam kitab klasik akan ditemukan menggunakan makna hasyarot. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi menyebutkan wa ammal hasyaratu fa bi fathil ha'i wasyin wa hiya hawamul ardi wa sigharu dawabiha. Hasyarot adalah kutu atau serangga dan binatang kecil di bumi. Kemudian, dalam hal ini ulama klasik terbagi menjadi dua kubu. Ada yang menghukumi ketika mengkonsumsinya halal dan ada pula yang haram. Mari kita lihat pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Asy-Syarah Al-Kabir juz 11 halaman 73. Yang artinya serupa dengan masalah ini tentang hukum hewan yang menjijikan adalah al-hasyarot seperti cacing, kumbang, kecoa, tikus, tokek, bunglon, adha, tikus sejenis ratus, kalajengking, dan ular. Semuanya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i hukumnya haram. Sedangkan menurut Imam Malik, Ibnu Abi Layla, dan Al-Auza'i hukumnya boleh kecuali hewan tokek. Karena Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan kesepakatan ulama tentang keharamannya. Dalam prosesnya seringkali ditemukan adanya perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Misalnya kasus karmin sebagai pewarna minuman, lalu bagaimana cara menyikapi dua fatwa yang berbeda ini? Pertama-tama, perlu diketahui bahwa fikih memang menjadi ranah untuk berijtihad sehingga seringkali melahirkan adanya perbedaan pendapat, bahkan dikatakan man lam ya'rif ikhtilafal qiraa'ah falaysa biqari'in wa man lam ya'rif ikhtilafal fuqaha falaysa bifaqihin. Yang artinya, orang yang tidak mengetahui perbedaan bacaan qiraa'ah dalam Al-Qur'an tidak bisa disebut dengan ahli qiraat. Sebagaimana pula, orang yang tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, ia tidak bisa disebutkan dengan ahli fikih. Dengan demikian, demi menjaga stabilitas hubungan, mari saling menghargai pandangan agar tidak terjadi perpecahan. Perbedaan pandangan harus dikelola dengan kelapangan dada. Umat Islam dianjurkan untuk menghormati perbedaan fatwa hukum karmin tersebut. Bagi umat Islam yang mengikuti fatwa yang menghalalkan dan membolehkan, tidak perlu memaksakan pendapatnya kepada umat Islam yang mengikuti fatwa yang mengharamkan. Sebaliknya, bagi umat Islam yang mengikuti fatwa yang mengharamkan, tidak perlu menghakimi umat Islam yang mengikuti fatwa yang menghalalkan. Hidup indah dengan perbedaan pendapat, terlebih dalam persoalan khilafiyah.